Ya, selamat malam pemirsa. Kita lanjut lagi Chatterbox edisi 25 Juni 2025, malam terakhir Zulhijjah 1446 Hijriah. Karena esok malam sudah 1 Muharram 1447 Hijriah, tahun baru Islam. Iya, jadi kita tahun baruannya 1 Muharram, teman-teman. Kalau Gregorian itu 1 Januari. Iya. Jadi teman-teman kalau mau baca doa akhir tahun itu disarankan bacanya pada saat asar, besok asar. Karena besok kan hari terakhir bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Maghribnya atau petangnya itu udah tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan saya besok di Al-Karim Maghrib dan Isya'nya untuk Muharraman. Kalau kata orang Jawa, malam 1 Suro katanya. Pak, boleh nggak Pak puasa 1 Muharram? Boleh, nggak ada yang larang. Besok puasa nggak apa-apa. Kan itu puasa Senin Kemis jatuhnya. Nggak apa-apa. Puasa Muharraman boleh nggak? Boleh. Yang larang siapa? Nggak ada kan? Puasa Asyura yang lebih disukai Rasulullah, ya kan? Boleh. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Pas Asyura nggak ada yang larang. Ya kan? Nggak ada yang larang. Kapan Asyura itu? Sekitar awal Juli 2025. Itu kita udah berpuasa Asyura. Juli tanggal berapa saya kurang hafal tahun ini. Jadi boleh teman-teman. Nah, kembali kita bahas tentang paradoks Jepang ya. Jepang itu sama kayak Indonesia teman-teman, negara yang terlalu banyak paradoksnya gitu loh. Kayak tadi kita menyoroti tentang population decline atau penurunan populasi dari Jepang. Nah, itu kenapa tuh orang pada tepuk-tepuk tangan kayak orang gila dan ODGJ gak waras itu saya nggak ngerti lah. Tolong teman-teman balas saya di WA atau di email deh. Pertanyaan saya tolong dijawab. Kenapa orang kok sekarang ini kayak tepuk-tepuk tangan, kayak tepuk-tepuk tangan sendiri kayak orang gila gitu, ya? Kayak orang gak waras gitu, kayak ODGJ gitu. Coba tolong kasih respon ya. Mau di WA boleh, di email boleh. Nomornya ada kok, nomor WA saya, email saya ada di kolom deskripsi, makanya biasanya dibaca, oke? Jadi kita lanjut lagi ya. Kenapa saya bilang Jepang itu adalah negara yang berparadoks? Tadi kan kita soroti masalah population decline, penurunan populasi yang begitu drastis di Jepang. Karena piramida penduduk Jepang itu terbalik. Ya, tadi sudah kita bahas di part pertama atau di bagian 1, oke? Nah, supaya nggak mengulang-ulang, kita langsung aja. Nah, kenapa saya katakan paradoks? Karena sudah tahu Jepang seperti itu, sampai hari ini Jepang itu masih reluctant atau masih kayak ragu untuk membuka keran imigrasi. Teman-teman, ragu untuk membuka keran imigrasi. Sampai hari ini ya, kebijakan imigrasi di Jepang itu sulitnya bukan main. Bahkan ada wacana baru lagi bahwa kita kalau mau ke Jepang wajib memiliki yang namanya asuransi kesehatan, health insurance. Karena konon katanya ada satu kasus di mana warga negara asing itu sampai nunggak biaya rumah sakit atau hospital di Jepang. Ya, itu sebenarnya bukan salah Jepangnya, tapi salah orangnya. Ngapa nggak bawa uang cukup untuk berwisata ke sana?
Karena di Jepang itu teman-teman ya, almost everything is expensive. Hampir semua hal di Jepang itu mahal. Saya kasih tahu aja. Ya. Apalagi kalau di kota-kota besar kayak Tokyo misalkan. Almost everything is expensive. Gitu. Itu saya kasih tahu aja. Jadi sulit teman-teman. Karena gini, saya bukan apa-apa ya. Saya cukup suportif terhadap pandangan yang begini. Satu-satunya cara di Jepang untuk mengatasi population decline ya, itu bukan dengan memaksa orang untuk nikah, punya anak, atau dengan mengandalkan robot. Entah humanoid atau android atau AI apapun itu, whatever whatever you wanna. Enggak. Whatever you wanna call it, oke? Tapi satu-satunya jalan itu adalah dengan membuka imigrasi. Itu saya cukup suportif terhadap pandangan seperti itu. Kenapa? Karena saya ulangi sekali lagi statement saya beberapa waktu yang lalu. Tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh tenaga robot. Atau bahkan oleh tenaga AI. Nggak bisa teman-teman. Tetap itu membutuhkan tenaga manusia. Tetap itu membutuhkan peran manusia di dalamnya. Nah, Jepang itu hesitant dan reluctant untuk membuka kebijakan imigrasi. Terbaru katanya Jepang kekurangan mahasiswa. Sehingga membuka kesempatan bagi mereka-mereka yang berada di luar Jepang, terutama dari Indonesia, untuk berkuliah di Jepang dengan sejumlah tawaran beasiswa yang menggiurkan. Kalau di kita salah satunya adalah LPDP dari Kementerian Keuangan kan. Kalau Jepangnya sendiri banyak beasiswanya. Ada Japan IMF, ada beasiswa IMF Jepang, ada beasiswa ADB Jepang dan seterusnya. Banyak teman-teman. Nah, sudah tahu begitu ya. Jepang itu kenapa tidak membuka imigrasi seluas-luasnya? Karena kasusnya Jepang ini tuh unik teman-teman. Dia negara yang paling timur di muka bumi ini, the easternmost sovereign state in the world ya. Dan lokasinya cukup remote ya. Jauh dari mana-mana ya. Tapi populasinya lebih banyak orang yang udah kakek-kakek, nenek-nenek, udah aki-aki, udah tua bangka istilahnya. Yang mudanya dikit. Kalaupun ada yang mudanya, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk spend their entire life in Japan. Ada juga sebagian penduduk Jepang yang berusia muda, mereka memilih untuk berekspatriat atau merantau keluar Jepang. Ada yang menjadi expatriate dan ada yang kemudian menjadi warga negara di tempat lain. Ya. Tapi sebagian besar lebih memilih menjadi expat di luar Jepang. Dan itu banyak. Itu banyak teman-teman. Itu kita nggak bisa bantah. Nah, tadi di bagian 1 saya katakan, kalau kasusnya seperti itu, ketika mereka kembali lagi ke Jepang, sekalipun mereka secara fisik, secara rupa, ya memang orang Jepang, citizenship warga negara Jepang, pasportnya paspor Jepang, ngomongnya ngomong bahasa Jepang, way of life orang Jepang, ya. Tapi begitu mereka kembali ke Jepang, kenapa mereka nggak dianggap orang Jepang sama orang Jepangnya sendiri? Kenapa? Karena dianggap tidak tidak bersekolah sesuai dengan sekolah pendidikan di Jepang, atau tidak sepenuhnya Jepang lah, intinya itu.
ya tidak sepenuhnya Jepang, karena di kehidupan pribadi mereka sudah tercampur dengan budaya non-Jepang. Itu biasa disebut hafu atau half. Itu dipandang oleh orang-orang Jepang sendiri sebagai half Japanese atau hafu bahasa Jepangnya. Hafu itu kata serapan dari kata half. Gitu. Jadi apa? Ya mereka seperti itulah cara berpikirnya. Very very narrow sebenarnya. Kalau kayak gitu sebenarnya cara berpikirnya narrow banget. Gitu. Cara berpikirnya sangat sempit gitu. Nah, kenapa Jepang sampai saat ini masih hesitant and reluctant untuk membuka kebijakan imigrasi? Di sini saya bisa mengerti kok. Saya walaupun berpandangan bahwa saya setuju dengan pandangan-pandangan yang mengatakan Jepang itu harus membuka keran imigrasi seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya. Their immigration policies must be reformed, must be revolutionized, must be adjusted to today's situation, to at least their current situation. Harusnya begitu. Tapi saya nggak maksa kok. Saya orangnya bisa mengerti kenapa Jepang sampai saat ini. Saya gagal fokus. Ini electric sliding gate-nya keren, asli. Tarik sampai tutup, tarik sampai tutup ya. Ini benar-benar smart sih. Jadi nggak perlu tenaga kita lagi. Asalkan satu, motor listriknya terawat dan nggak rusak. Karena kalau benerin itu motor listriknya kenapa-kenapa, itu biasanya perbaikannya mahal. Ya. Bisa habis berapa juta tuh untuk perbaikan motor listriknya. Nanti kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat ini dulu. Oke, selamat datang kembali. Jadi kita terusin ya. Jadi kenapa sebelum break tadi kan kita fokus di sini dulu pembahasannya. Kenapa Jepang sampai hari ini masih reluctant dan hesitant untuk membuka keran imigrasi atau membuka pintu imigrasi ataupun melonggarkan, melunakkan kebijakan imigrasinya. Pertama gini, saya bisa mengerti karena di satu kita lihat dari sejarahnya dulu. Jepang itu lama banget menjadi negara tertutup. Jepang itu lama menjadi closed country, isolated country. Ya. Terutama pada masa keshogunan atau shogunate. Ya. Itu lama banget. Selama berabad-abad lamanya Jepang itu menjadi negara yang sangat tertutup. Orang susah mau menembus masuk ke Jepang. Siapa orang asing masuk ke Jepang, ya resikonya adalah nyawa melayang. Ya, karena posisi Jepang yang dipisah sama laut dari daratan Asia, dan pada saat itu juga samurai dari shogun Jepang itu pada saat itu persenjataan mereka boleh dibilang canggih pada waktu itu. Canggih. Jadi siapapun orang asing yang masuk ke Jepang, nyawa taruhannya. Gitu, nyawa bisa melayang. Nah, baru Jepang itu membuka diri ketika ada yang namanya restorasi Meiji yang dipimpin oleh Kaisar Meiji atau Mutsuhito, nama lahirnya. Di mana pada saat itu Jepang membuka diri dengan dunia luar dengan mengadakan kegiatan perdagangan dengan pihak-pihak barat, terutama Amerika Serikat dan British Empire atau United Kingdom.
Nah, sejak saat itu Jepang menjadi negara yang terbuka dengan dunia luar. Nah, tapi karena lama Jepang itu menjadi negara tertutup, terbentuklah di mentalitas orang-orang Jepang itu kayak mereka kayak tidak tidak ingin ada orang asing yang ada di negara mereka. Karena takut nilai-nilai tradisional Jepang itu nanti hilang. Takut nanti orang-orang asing ini mengacau-ngacau Jepang gitu. Jadi mereka memilih untuk ya saat ini belum mau gitu loh, belum mau menerima banyak orang asing di Jepang. Makanya kenapa Jepang itu sampai saat ini masih hesitant and reluctant untuk membuka pintu imigrasi sebesar-besarnya atau seluas-luasnya. Jadi karena memang faktor sejarah yang memang membentuk mentalitas masyarakat Jepang yang tertutup gitu. Yang reserve terhadap sesuatu yang bersifat asing gitu. Kendati memang di generasi sekarang ini, kendati memang di masa sekarang ada aja orang-orang Jepang yang mulai terbuka, mulai ada kesadaran untuk ya udahlah buka aja lah kebijakan imigrasi seluas-luas. Tapi kan suara mereka kecil. Kalah oleh suara para senior-senior mereka yang sudah usia 60 ke atas gitu ya, atau usia pensiunnya Indonesia dan sebagian negara-negara di dunia yang 60 ke atas gitu ya. Dimana memang takutnya nanti kalau banyak orang asing yang membanjiri Jepang nanti malah hilang budaya ini, keaslian dari Jepangnya pun hilang, kata mereka sih gitu ya. Soalnya gini ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin feodal di Jepang, saya kecualikan ini. Kenapa? Karena satu, Jepang itu bukan negara republik. Jepang itu adalah monarki, tapi monarki yang konstitusional. Jepang itu kekaisaran, empire. Walaupun kemudian semenjak Perang Dunia Kedua ini kata Empire of Japan atau kata Empire of Japan atau Nihonjin Tennoheika gitu kan, atau Nihonjin Tennoheika itu tidak dipakai lagi. Cukup semenjak Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua disebutnya State of Japan aja, atau cukup Japan atau Nihon aja gitu. Tidak lagi Tennoheika apalah itu segala macam. Empire of Japan, kekaisaran Jepang. Oh, Jepang aja gitu. Makanya saya memaklumi kalau ada feodalisme di Jepang itu, karena satu, Jepang itu bukan negara republik ya. Yang kedua, Jepang itu bukan negara Islam. Jepang itu bukan negara yang penduduknya menganut agama enggak, teman-teman. Mayoritas orang di Jepang itu tidak beragama. Nomor satu adalah ateis, mereka yang tidak bertuhan sama sekali, dan mereka yang tidak beragama sama sekali. Dan yang kedua adalah mereka yang menganut Shinto. Shinto ini ajaran kepercayaan. Kalau bahasa sini penghayat kepercayaan. Shinto, agama pribuminya Jepang. Agama yang mengajarkan penyembahan kepada Dewi Amaterasu, Dewi Matahari. Baru yang berikutnya adalah Buddha. Buddha yang dianut oleh Jepang itu adalah Buddha Zen. Ya. Bukan Mahayana seperti di Indonesia atau Theravada di Thailand, bukan. Tapi Buddha Zen, Zen Buddhism. Buddha yang produk Jepang gitu. Jadi memang mayoritas orang di Jepang itu nggak beragama. Gitu, nggak beragama. Mereka menghayat kepercayaan, teman-teman. Dan mereka tidak beragama sama sekali.
Jadi memang tidak ada pedoman yang egaliter gitu di Jepang itu. Kendati memang semenjak konstitusi Jepang itu disahkan tahun 1947 tanggal 3 Mei ya, posisi kaisar di Jepang itu tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan absolut atau pemegang kuasa mutlak, enggak. Cuma jadi simbol negara, simbol pemersatu, dan powersnya itu, kekuasaannya itu significantly reduced, drastically reduced. Beda dengan zaman dulu yang dimana kekaisaran Jepang itu adalah penguasa mutlak. Karena dulu kan Jepang adalah absolute monarchy atau monarki absolut, monarki mutlak gitu loh. Sekarang enggak. Semenjak 1947 enggak jadi konstitusional. Dimana day to day-nya ada di Perdana Menteri. Jadi Jepang menganut sistem parlementer. Gitu. Jadi peranan penting hari-hari politik nasional Jepang itu ada di parlemen. Lies on the parliament. Atau bahasa sononya diet. Ya. Diet nasional Jepang. Punya 2 majelis. Majelis rendah DPR. Majelis tinggi House of Councilors atau Sangiin bahasa Jepangnya. Jadi memang ya kalau masalah feodal di Jepang saya nggak begitu jadi masalah ya, karena memang Jepang itu adalah negara monarki. Beda dengan Indonesia, saya persoalkan. Kenapa saya persoalkan feodalisme di Indonesia? Ya Indonesia negara republik, bukan kerajaan, blank gitu. Apalagi Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, mayoritas mutlak lagi. Jadi wajar kalau saya gugat feodalisme di Indonesia. Kalau di Jepang mau beda urusan. Gitu. Nah, satu negara yang negara kerajaan, yang kedua juga adalah negara yang memang tidak Islam gitu. Jadi nggak bisa kita sama-samakan, nggak bisa. Nah, jadi takutnya kalau ada orang asing di Jepang yang dalam jumlah yang banyak, ini ganggu values-nya menurut para elders di sana. Jadi makanya itu yang menjadi penyebab utama Jepang itu sampai hari ini belum bersedia membuka imigrasi seluas-luasnya. Jadi ibaratnya mayoritas orang-orang tua di Jepang tuh xenophobic gitu. Yang kedua, kenapa Jepang sampai hari ini belum bersedia membuka imigrasi itu karena Jepang itu terlalu percaya diri bahwa populasi mereka bisa ditambah dengan robot. Baik robot humanoid maupun robot android. Jepang kan robotiknya canggih. Bisa bikin robot yang menyerupai orang. Bahkan 100% sama. Dengan kita nih. Dengan kita sama, persis. Masih sama. Ya. Apalagi dengan AI. Waduh. Ya. Tambah jadi lagi. Jadi Jepang berpikir mereka bisa mengakali declining population mereka dengan cara itu. Jepang terlalu percaya diri dengan hal yang seperti itu gitu. Karena dianggap itu lebih safe, lebih cost friendly dibandingkan dengan membuka imigrasi seluas-luasnya. Yang ketiga, kenapa Jepang masih reluctant, masih hesitant untuk membuka imigrasi seluas-luasnya? Karena memang lagi-lagi kita bicara tentang kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mereka masih rapuh, teman-teman. Masih rapuh. Ya. Takutnya nanti malah mereka datang ke Jepang karena mereka melihat, Jepang nih hebat ya. Jepang nih ekonominya besar ya. Jepang nih macam pandangannya tuh positif gitu loh. Tapi orang Jepangnya pasti akan bilang, ya itu karena lu lihat dari lu bahasa yang orang sini kayak gini.
Ya karena lu lihat dari luar, coba kalau lu lihat dari dalam, gua lemas banget jir gitu. Karena kita nggak lihat dari dalam, ekonominya Jepang itu ambruk semenjak 30-an tahun terakhir ini. Makanya dia disebut the lost decade kan. Sudah banyak Perdana Menteri, bahkan sekelas Shinzo Abe pun nggak bisa mengangkat Jepang itu dari the lost decade itu. Walaupun beliau menjabat terakhir ini 8 tahun jadi Perdana Menteri Jepang. Dari 2012 sampai 2020. Sekelas Shinzo Abe aja nggak bisa ngangkat. Waktu rakyat Jepang bosan dengan LDP, pindah ke DPJ tahun 2009. Yukio Hatoyama, anaknya mendiang Ichiro Hatoyama, pendiri LDP, nggak bisa angkat Jepang dari lost decade. Naoto Kan berikutnya nggak bisa angkat dari lost decade. Yoshiko Noda berikutnya, paling muda pada waktu itu, yang sekarang jadi pimpinan oposisi lewat partai oposisi pecahan DPJ, yaitu CDP, ya, CDPJ, ya, itu nggak bisa ngangkat itu. Apalagi Shinzo Abe yang 8 tahun jadi Perdana Menteri Jepang, nggak bisa ngangkat Jepang dari lost decade itu. Yoshide Suga, Fumio Kishida yang 4 tahun jadi Perdana Menteri kemarin. Kok 4 tahun sih? 3 tahun, sorry. 3 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang Shigeru Ishiba nggak bisa ngangkat dari lost decade. Ya. Dari 2000, bahkan yang lebih lama lagi dari Kishida, ya. Junichiro Koizumi 5 tahun jadi Perdana Menteri Jepang, nggak bisa ngangkat Jepang dari lost decade. 5 tahun loh. Dari 2001 sampai 2006. Junichiro Koizumi jadi Perdana Menteri Jepang. Nggak bisa ngangkat. Bahkan waktu LDP tumbang tahun 90, pertengahan 90-an, ya, dengan Tomiichi Murayama sebagai Perdana Menteri waktu itu, nggak keangkat juga lost decade itu. Pada waktu itu pemenangnya adalah Partai Sosialis Jepang, yang sekarang jadi Partai Sosial SDP, Sosial Demokratik. Dan alhamdulillah Tomiichi Murayama itu masih hidup orangnya sampai saat ini. Usianya sudah 101 tahun, tua banget ya. Walaupun usia segitu tapi masih sehat. Gitu. Bahkan sekelas Murayama yang dari sosialis aja nggak bisa ngangkat dari lost decade itu. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Dari eranya Mori deh tahun 2000 jadi Perdana Menteri Jepang. Sampai Shigeru Ishiba nggak ada yang bisa ngangkat Jepang itu dari lost decade. Bahkan termasuk Shinzo Abe yang 8 tahun ini pun nggak bisa. Abe 8 tahun. Koizumi 5 tahun. Kishida 3 tahun jadi Perdana Menteri. Nggak bisa, nggak ngangkat. Kalau ditambah Abe periode 1 yang 2006 sampai 2007 tahun, 9 tahun loh Shinzo Abe jadi Perdana Menteri Jepang. Nggak bisa ngangkat Jepang itu dari lost decade. Nggak bisa. Nggak bisa ngangkat, teman-teman. Apalagi sekarang ini pemerintahan Ishiba yang statusnya adalah minority government. Kali pertama LDP memerintah dalam status minority government dengan koalisinya Komeito. Ya. Karena perolehan kursinya tidak cukup untuk membentuk majority government. Ya. Kali pertama juga dalam politik di Jepang itu
Duh, mama ribut kali padahal lagi serius. Gue gagal fokus nih jadinya. Jadi sampai mana tadi mama ribut kali sih masalahnya. Jadi apa? Kali pertama dalam perpolitikan Jepang itu ya, Jepang partai pemerintah itu bekerja sama dengan partai oposisi itu berbasis kebijakan demi kebijakan, policy by policy basis. Jadi bukan permanen, ya, pragmatis lah intinya gitu. Itu pun maaf kata ya, nggak ngangkat Jepang dari lost decade itu, nggak ngangkat. Ekonomi Jepang masih nyungsep. Bahkan terancam Jepang itu terlempar dari 4 besar ekonomi dunia. Sekarang aja nih Jepang itu udah mau siap-siap disalip India sebagai ekonomi yang lebih besar lagi dari Jepang. Ini bukti bahwa ekonomi Jepang itu melorot, nyungsep. Nah, karena situasi Jepang yang kayak begitu, ya, jadinya mungkin Jepang masih reluctant nerima gitu, nerima warga asing dalam jumlah yang besar. Tambah lagi juga sistem pendidikan di Jepang yang memang harus kita akui ada kekurangan. Kekurangannya adalah karena sistem pendidikan di Jepang itu masih bersifat tradisionalis. Jadi memang anak di Jepang itu baru belajar bahasa asing itu ketika sudah pendidikan menengah. Bukan dari pendidikan dasar. Dari pendidikan memang bagus. Pendidikan dasar dilatih dulu. Dari taman kanak-kanak dilatih kemandirian, dilatih bermasyarakat, beradab dan bermanusia dan seterusnya gitu. Di level-level dasar juga diajarkan begitu. Baru belajar bahasa asing itu di level pendidikan menengah. Gitu. Di level pendidikan. Tapi ada tapinya. Pendidikan di Jepang tidak menghilangkan budaya takut salah. Jadi intinya tuh orang Jepang itu memiliki budaya itu harus perfect, sempurna gitu loh. Bukan terbaik lagi, sempurna. Karena kalau takut salah, mereka salah ngomong bahasa Inggris gitu Jepang. Takutnya mereka malu gitu. Dia memilih ini. Tapi nggak semua orang Jepang begitu kok, enggak teman-teman. Enggak kok, enggak. Enggak semua orang Jepang begitu. Nah itulah karena too much barriers yang menyebabkan kenapa Jepang itu sampai hari ini masih susah untuk ya udahlah buka aja itu immigration seluas-luasnya atau mass immigration gitu. Di satu lagi yang keempat adalah orang-orang Jepang yang punya mentalitas mereka hanya mau bersedia nerima orang asing untuk sekedar bekerja dan tinggal sebentar di Jepang. Begitu udah selesai, mereka langsung harus pulang ke negaranya. Nggak boleh tinggal lama di Jepang. Nggak boleh menetap di Jepang. Itu problemanya juga. Tapi kalau kita ngomong generasi muda di Jepang yang masih ada di Jepang ya, mereka sudah berpandangan terbuka kok. Ada yang mengakui bahwa imigrasi itu dibutuhkan gitu. Karena gini, satu, Jepang bukannya kekurangan mahasiswa. Dua, Jepang itu kekurangan tenaga kerja. Usianya yang udah pada tua-tua ya. Usia pensiun FYI, usia pensiun di Jepang itu adalah 65 tahun. Untuk semua pegawai, terutama untuk pegawai negeri ya, 65 tahun usianya. Kalau swasta free, bebas. Nah, kalau kita ngomong apa adanya ya, Jepang itu kekurangan tenaga kerja loh. Makanya kan setiap ini kan ada aja lowongan
untuk bekerja kita di Jepang. Dia sebagai perawat, sebagai orang di hotel, restoran, macam-macam banyak. Karena Jepang kekurangan tenaga itu. Mereka pede mengakali, lah bisa lah pakai robot lah apa segala macam. Nyatanya tetap aja butuh pekerja kan. Karena Jepang itu defisit tenaga kerja. Karena populasinya makin defisit. Anda kan pernah ngelihat itu abandoned neighbors, abandoned homes in Japan gitu kan. Rumah-rumah atau desa-desa atau abandoned villages in Japan gitu kan. Itu rumah-rumah yang ditinggalkan, terbengkalai, mungkrak gitu ya. Karena ditinggal orang-orang yang itu teman-teman. Mereka merantau ke kota, mereka merantau untuk yang lebih. Dan penduduk Jepangnya mulai menua dan tingkat mortalitas di Jepang itu tinggi. Tingkat kematian di Jepang itu tinggi daripada tingkat natalitas ya. Nah itu yang yang Jepang sendiri lupa. Tapi hari ini kenapa mereka nggak membuka kebijakan imigrasi seluas-luas ya? Itu tadi penyebabnya. 4 faktor tadi. Gitu. Beda dengan Kanada, dengan New Zealand yang kebijakan imigrasinya lebih bersahabat gitu loh. Beda juga dengan Australia yang kebijakan imigrasinya lebih bersahabat gitu. Bahkan tuh jadi warga negara Australia itu mudah. Gak sampai 5 tahun kalau kita tinggal di sana berturut-turut itu udah bisa jadi warga negara sana. Kanada hanya butuh waktu naturalize 3 dari 5 tahun. Kita menetap di Kanada berturut-turut, kita udah bisa jadi warga negara sana. Warga negara Kanada. Lebih mudah, lebih bersahabat kebijakan imigrasinya. Dan satu lagi, Kanada adalah negara G7 yang paling damai di dunia menurut Global Peace Index. Tapi kalau untuk prediksi ya, Kanada not safe untuk sebagai negara yang dijadikan tempat pelarian untuk kalau perang dunia ketiga berkecamuk ya. Meskipun sekali lagi saya tidak berharap itu terjadi. Saya tidak berharap itu terjadi. Ya kalau perang dunia ketiga terjadi ya saya nggak kerja dong. Nganggur seumur hidup saya. Situ pada mau nampung saya. Situ pada mau nanggung hidup saya. Kalau keluarga saya kenapa-kenapa. Ya kan? Yang sibuk dukung Israel, Iran di Facebook itu kan mana pada mau ngebantuin saya dapetin kerjaan. Mana pada mau mempekerjakan saya. Ya apa iya? Iya. Sibuk kan mereka. Lawang saya juga bukan siapa-siapa. Lawang mereka juga gak kenal sama saya. Kenalnya cuma di Facebook doang. Ya. Gitu teman-teman. Ya, itu yang saya tuh sedihnya tuh di situ gitu loh. Sedihnya saya tuh di situ. Orang sibuk wah gitu kan. Bahkan mengkait-kaitkan dengan agama. Aduh, itu bukan perang agama, goblok. Itu perang politik. Gitu. Itu perang politik, on. Kalau saya harus ngomong kasar ya kayak gitulah saya. Daripada kayak gitu, ya bantulah saya paling nggak dapetin kerjaan kayak apa. Atau paling nggak mempekerjakan saya. Ada lowongan pekerjaan yang bisa saya bisa saya tanganin, bisa saya kerjain. Saya gasin kok. Daripada cuman trek-trek, ayo kita bela Iran, ayo kita dukung Iran, ayo kita dukung Israel, pala bapakmu itu loh. Nanti kamu sakit jiwa kayak Monique Rikers itu, mau. Atau nanti kamu sakit jiwa kayak Felix Xiao itu, mau. Sakit jiwa kayak Felix Xiao atau Monique Rikers itu, mau. Ya kalau mau silakan aja.
Cuma nanti jangan salahkan saya kalau nanti beneran sakit jiwa, beneran ODGJ. Ya, mending bantu saya sini. Dapetin pekerjaan, dapetin penghasilan. Bantulah saya ini. Ya, capek saya nggak kerja-kerja, capek saya nganggur, bosen. Nggak ada yang berusaha ngertiin gitu. Saya ngerti, ya teman-teman itu mungkin cuma mengenal saya di Facebook, di YouTube, di X atau di mana, nggak kenal langsung. Ya, dan nggak ada yang mau ngebantu juga ya, karena memang saya tahu teman-teman juga punya masalah sendiri di kehidupannya. Saya tahu, saya ngerti. Ya tapi seenggaknya walaupun kayak gitu yo bantu gitu loh. Saya pun ya, maaf kata nih, saya bukan menyombongkan diri atau gimana, enggak. Saya paling anti kalau udah kayak gitu ya. Maaf kata nih, sesempitnya saya, ya, ada uang di rekening saya, di GoPay saya atau di mana gitu, buat kotak amal masjid pasti saya isi. Walaupun itu hanya 500 rupiah, walaupun itu hanya 100-200 rupiah, saya isi kotak amal masjid atau musola itu. Saldo di rekening cuma 1000, pasti saya kasih buat kotak masjid. Coba bayangin. Saya bukan yang menyombongkan diri, enggak, itu yang saya lakuin. Nah sementara teman-teman ini pada apa ya istilahnya, mingit. Memang udah rahasia umum. Kalau kita punya, kata mama saya benarkan. Kita kalau kaya, kita kalau punya berlebih-lebih harta gitu ya, berlebih-lebih uang gitu, pasti orang akan matiin, datang. Tapi kalau kita lagi begini, lu siapa? Gitu. Gitu. Gak ada yang ngelihat, apa, melengos aja gitu. Ya orang mah melengos aja gitu loh. Orang melengos aja, sabodoting. Akang teh sapa, teteh teh sapa itu. Abdi teh terkenal, tertahu. Juga bisa kayak gitu. Uripe awakmu angel, urip awakmu angel, urip awakku angel maneh. Ujungnya pasti kayak gitu. Malah jadi adu nasib. Saya nggak suka kalau kayak gitu teman-teman. Nggak suka banget kalau kayak gitu malah jadi adu nasib ya. Saya nggak suka. Bener, nggak suka saya kalau orang kayak gitu. Nggak suka. Maaf kata ya. Saya nggak suka. Bilang aja maaf saya belum bisa bantu. Itu malah lebih bagus. Itu lebih jujur. Itu ungkapan jujur. Daripada adu nasib. Ya. Kamu nganggur udah berapa lama lah? Aku nganggur lebih lama dari kamu. Saya nggak suka kalau kayak gitu. Nggak suka saya, benar. Nggak suka saya kalau orang kayak gitu. Nggak suka. Itu menunjukkan apa? Orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Sudah terlalu egoistik, egosentris ya. Dia memilih untuk membutakan mata hatinya dan mata fisiknya dengan orang banyak. Itu saya nggak suka kalau kayak gitu. Kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya bilang ke laut aja loh. Kamu pergi ke laut aja.
nggak suka lihat muka kamu, saya nggak butuh orang seperti kamu, pergi aja sana kamu ke laut. Itu kalau saya. Kalau memang nggak bisa bantu, sudah nggak, bilang aja nggak bisa. Itu malah lebih enak. Kayak beberapa waktu lalu ada kejadian. Saya kan mau keluar nih. Ya, ada orang datang, tiba-tiba kan, nanyain ada pekerjaan nggak buat saya gitu. Saya bilang, aduh maaf belum ada gitu. Saya sampai minta maaf, belum ada gitu. Saya nggak adu nasib. Saya nggak ngomong. Yang saya bilang waktu di space itu. Waktu ayah tiri saya neken saya bilang, cari kerja, jangan di kamar aja. Lah, saya ini udah cari kerja banyak banget. Kemarin udah walk-in interview dengan drama urus SKCK, belibetnya bukan main. Pas sampai ternyata kuotanya udah penuh, 200 orang. Karena kan acara sampai jam 3, tapi kuotanya udah penuh. Jadi saya cuma drop CV doang kemarin. Lama karena urus SKCK-nya belibetnya bukan main. Namanya juga Konoha Wakanda Forever and Ever After, aka Republik Indonesia. Mentalitasnya kalau bisa disusahin ngapain dimudahin. Kalau bisa diribetin ngapain digampangin. Itu harus dibuang itu jauh-jauh. Kayak gitu. Ya. Saya bilang di space itu, I have done a lot. Malah ya istri saya bilang, bang cari kerja, jangan cuma ngoceh doang. Saya bilang I have done a lot kalau nyari kerja itu. Dah berapa banyak CV itu saya kirim? Lebih dari 25, lebih dari 50 bahkan. Gak kehitung lagi. Ke beberapa perusahaan. Walaupun online. Lewat LinkedIn, lewat Jobstreet, lewat JobsDB. Lewat mana lagi? Banyak. Ke websitenya pun sudah. Hasilnya apa? Majority of them no respond at all. Kalaupun ada responnya, got rejected. Ditolak. Gak cocok. Saya baru ini tadi dapat email lamar di Alpha Midi, ditolak CV saya. Gak dilanjut. Your application will not be moved forward. Itu notifikasi yang sering saya dapat di email saya. Tandanya saya berjuang dapat kerja itu susahnya bukan main, bos. Kemarin aja sampai drama SKCK belibet di Polres Jaksel itu. Apa enggak bagian dari usaha lamaran kerja itu? Kok kayaknya orang tua saya ini dua-duanya enggak ada apresiasinya gitu loh. Dengan kerja keras saya ini. Saya jadi bingung. Ya. Karena gini, saya teringat omongan teman saya nih. Teman Facebook sih. Karena di Indonesia kelebihan orang. Kelebihan orang, lowongan pekerjaannya, tadi saya bilang kan terbatas, dikit. Lowongan kerjanya terlalu sedikit, orangnya terlalu banyak. Akibatnya apa? Jadi berebutan orang pengen dapat kerja. Dan saya bilang, kita nggak lagi bersaing dengan sesama kita. Kita sekarang bersaing dengan AI. Berbeda dengan Jepang, kalau kita mau kembali ke pembahasan. Jepang itu lapangan kerja banyak tapi tenaga kerjanya dikit. Makanya merekrut dari tenaga asing. Tapi paradoksnya adalah rekrut tenaga asing, kebijakan imigrasinya sulit. Gitu. Jadi makanya janganlah. Makanya teman-teman saya kembali lagi, saya paling anti kalau main direndah-rendahkan kayak gitu. Nggak suka saya. Main di kayak gitu, di press kayak gitu, nggak suka saya. Makanya saya bilang, kalau mau jalanin hidup seperti saya ya, saya boleh nggak ngomong? Boleh nggak saya ngomong begini?
Habiskan setengah hidupmu di jalanan dan di lapangan agar kamu tahu hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Saya kalau misalkan diminta untuk sharing session ya, saya akan ngomong seperti itu. Habiskan separuh dari hidupmu di jalanan dan di lapangan agar kamu tahu kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Agar kamu tahu kehidupan nyata itu seperti apa. Saya akan bicara seperti itu, teman-teman. Karena saya menghabiskan setengah hidup saya itu di jalanan dan di lapangan. Makanya saya bisa terbentuk jiwa empatik dan simpatik saya ini. Makanya kalau mama saya bilang, mikir bang otak tuh, saya mikir otak saya. Saya prihatin. Kalau dituduh nggak punya rasa prihatin, saya punya prihatin. Makanya lihat, waktu saya lihat, oh ini wakaf AC masjid. Aduh kalau saya ada uangnya mau saya nyumbang. Renovasi masjid ada uang saya mau nyumbang. Lihat orang-orang yang tinggal di gerobak. Aduh saya kalau punya ini, saya ini deh. Kamu jangan jadi manusia gerobak dah. Kamu pindah. Saya bakal lakuin hal yang sama dengan Kang Deddy Mulyadi loh, jujur. Bahkan lebih. Saya kasih rumah, saya kasih modal, you mau usaha apa, you jalanin. Tapi tanggung jawab. Begitu. Makanya saya selalu bilang, itu yang akan saya katakan. Kalau saya diundang di sharing session atau sesi berbagi tentang cerita hidup ya, saya akan bilang, habiskan setengah hidupmu di jalanan dan di lapangan supaya kamu tahu kehidupan nyata itu seperti apa. Saya akan ngomong begitu. Ya. Jadi biar kita hidup itu nggak terpatok dengan medsos, standar medsos, standar infotainment di TV, ya, standar sinetron TV, ya, atau standar dunia maya gitu. Itu yang akan saya sampaikan. Itu yang akan saya katakan. Habiskan separuh dari mikrofon mana? Habiskan separuh atau setengah dari hidupmu di lapangan dan di jalanan agar kamu tahu kehidupan yang nyata itu seperti apa. Iya, agar kita jangan mudah termakan oleh realitas semu yang disajikan di TV, di internet, terutama di media sosial. Agar kita nggak termakan oleh realitas semu, teman-teman. Lihat realita yang nyata itu di mana? Di jalanan dan di lapangan, teman-teman. Saya selalu bilang, hidup kita ini ada RPAL-nya. Ada rancangan pelajaran dari alam dan lingkungan untuk hidup kita. Karena guru terbaik kita adalah perjalanan, alam, dan lingkungan. Perjalanan, alam, dan lapangan. Atau TEN bahasa Inggrisnya. Travel, environment and nature are our best teachers. Gitu. Jadi kalau mau belajar hidup benar, saran saya satu,
Habiskan setengah hidup Anda di jalanan dan di lapangan, bukan dengan sibuk di dalam kotak, inside the box, atau di dalam ruangan. Dunia luas dan dunia ini bulat, ya, banyak untuk bisa dieksplor, banyak yang bisa dieksplorasi, banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan, banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang bisa kita gali, kita eksplor. Banyak sisi-sisi lain dari kehidupan, banyak realita-realita, kenyataan-kenyataan, hal-hal yang selama ini tersembunyi maupun disembunyikan, yang bisa kita unpack, unbox, dan reveal gitu. Dan itulah yang saya lakukan, setengah dari perjalanan saya gitu. Terima kasih teman-teman, selamat malam.